إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال تعالى وتزودوا فإنه خير الزاد التقوى. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan yang begitu luar biasa. Kita bisa sholat isya berjamaah, kita semuanya bisa sholat tarawih, sholat witir secara berjamaah dan bisa berkumpul di sini. Itu kenikmatan yang sangat begitu luar biasa. Apalagi momentum bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jadi ayat ini untuk mengingatkan kepada kita bahwa ketika dalam kata Ramadan, bulan Ramadan, yang diingat di dalam kepala kita harus Al-Qur'an. Karena Allah mengingatkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya itu Al-Qur'an. Jadi kita harus ingat itu. Kita sudah mencapai berapa hari? 13 hari. Sudah berapa lembar? Sudah berapa juz? Apakah sudah ada yang khatam di sini? Sudah ya? Alhamdulillah, insyaallah ya. Ada yang khatam kan? 13 hari, insyaallah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah fa huwa hasanatun." Wal hasanatu bi asmi amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, barang siapa yang membaca di dalam kitab Al-Qur'an itu satu huruf saja, Allah lipatkan 10 kebaikan kepada dia. Rasulullah mengatakan alif lam itu bukan satu huruf, akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Jadi itu di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan, entah berapa jumlah pahala yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita nggak bisa membaca betul Al-Quran dalam setiap bulan di bulan Ramadan, minimal 1 ayat, 2 ayat, itu sudah paling mudah itu. Habis subuh misalnya, habis subuh dibuka Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Sudah selesai. Tutup lagi. Lanjut untuk kesehatan. Karena apa? Kalau nggak disempatkan, sayang sekali. Ramadan ini sangat besar sekali ganjarannya, sangat besar sekali pahalanya. Jangan sia-siakan ini. Kalau diibaratkan Ramadan ini adalah dagangan yang begitu melimpah, diskon yang begitu besar-besaran. Allah melipatkan ganda pada orang-orang yang beramal di bulan Ramadan. Nah, di sini kami ingin mengajak kepada jamaah sekalian untuk muhasabah diri. Ada satu kisah
yakni kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau sosok yang sangat alim, sangat soleh, bahkan dikatakan waliyun min auliyaillah, wali kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Seorang wali ditegur sama seorang pemabuk. Suatu ketika Abdul Qadir Al-Jailani ini berjalan bersama muridnya. Berjalan, kemudian ketemu di perempatan desa. Ketemu seorang pemabuk, matanya dah merah, kemudian mulutnya tercium bau alkohol, kulit pun geser-geser. Kemudian si pemabuk itu tanya sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini adalah salah satu keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya sama pemabuknya, ya Abdul Qadir, hal huwa qadir? Wahai Syekh Abdul Qadir, apakah Allah Maha Kuasa? Dijawab sama Syekhnya, nah, wa qadir, ya Allah Maha Kuasa. Dijawab dengan ekspresi biasa saja sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Si pemabuknya nanya lagi, ya Abdul Qadir, hal huwa qadir? Wahai Syekh Abdul Qadir, apakah Allah Maha Kuasa? Tanya lagi. Kemudian Syekhnya ini menjawab, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab, ya Allah Maha Kuasa. Sambil senyum pula Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab yang kedua, tanya yang kedua. Tanya lagi si pemabuknya, ya Abdul Qadir, hal huwa qadir? Ya Abdul Qadir Al-Jailani, apakah Allah Maha Kuasa? Dijawab sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, gak cuma perasaan terjadi, akan tetap berlinangan air mata Syekh Abdul Qadir. Kemudian muridnya yang ikut tadi bingung. Ya Syekh, tadi kan ada pemabuk ini kan tadi nanya, pertanyaannya sama, dan Anda juga menjawabnya dengan jawaban yang sama. Tapi pertanyaan yang pertama Anda jawab dengan ekspresi biasa saja. Pertanyaan yang kedua Anda jawab dengan senyum. Pertanyaan yang ketiga Anda jawab dengan menangis. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawabnya, setiap dari pertanyaan itu mempunyai makna tersendiri. Adapun pertanyaan yang pertama, ya Abdul Qadir, apakah Allah mampu memberikan hidayah kepada saya, kotor seperti saya ini, pemabuk seperti saya ini? Kata si pemabuk itu, maksud dari pertanyaan itu. Terus si kemudian Abdul Qadir Al-Jailani dan ya Allah mampu tentu ngasih kepada seseorang hidayah yang baik, seorang yang kotor pemabuk seperti yang dicontohkan tadi. Mampu ya? Kok nggak ada suaranya? Mampu betul? Mampu. Kemudian apa pertanyaan yang kedua? Pertanyaan yang kedua kok Abdul Qadir Al-Jailani jawabnya dengan senyum. Ya Abdul Qadir Al-Jailani, apakah Allah mampu menjadikan orang yang sosoknya modelan kayak saya pemabuk ini dijadikan menjadi seorang yang sangat soleh, sangat alim seperti Anda? Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab, ya Allah mampu, bahkan Allah lebih mampu, lebih alim daripada saya. Kata si Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kok sampai Abdul Qadir Al-Jailani menangis? Ya Abdul Qadir, apakah Allah mampu menjadikan, merubah sosok yang dulunya itu baik sangat sekali seperti Anda, dirubahkan menjadi seperti sosok seperti saya ini, pemabuk seperti saya ini? Ya Allah mampu membalikkan suatu keadaan yang dulunya baik dijadikan sangat buruk, yang dulunya itu jelek dijadikan sangat baik. Nah, di dalam kisah ini terdapat banyak Bapak Ibu sekalian. Hikmahnya yakni setiap dari kita mempunyai masa lalu yang mungkin masa lalu itu adalah masa yang buruk. Akan tetapi jangan berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas.
Subhanahu wa taala akan melantarkan hambanya. Maka jangan berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh sosok yang dulunya buruk menjadi baik udah banyak belum, Bu? Udah banyak. Siapa contohnya? Umar bin Khattab. Pagi harinya ngasah pedangnya untuk menggal kepalanya Rasulullah. Sore harinya masih Islam, sadar. Karena siapa? Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian contoh apa lagi? Sosok seorang pezina yang mengasihkan air kepada seekor anjingnya masuk surga. Seorang pezina dianggap hina karena dia pekerjaannya zina. Yang tutup pada untuk ngambil airnya apa? Sepatu hina atau buka? Hina. Kadang-kadang ibu buka cangkang, buka bau-bau hina. Kemudian anjingnya katakan bagian dari kita najis, kotor dan segala macam. Tapi anjing yang kotor seperti itu sebagai modal seseorang bisa masuk surga. Karena apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi sosok yang tadi yang kotor, yang najis, yang dia itu buruk seperti Mas Dina itu tadi, kalau dia mau bergerak hatinya ingin berubah menjadi lebih baik, padahal cuma ngasih air kepada seekor anjing, bisa Allah Subhanahu wa taala akan melekat kepada diri seseorang ketika dia itu hatinya ingin bergerak berbuat baik. Di sini terdapat suatu hikmah lagi bahwa sosok yang dulunya baik akan menjadi lebih buruk lagi. Contohnya siapa? Iblis. Iblis dulu di surga 70 tahun, ada yang mengatakan 70 tahun, 80.000 tahun dia beribadah. Ada nggak manusia yang ibadahnya 70.000 tahun, 80.000 tahun? Nggak ada. Itu seorang iblis yang dulunya di surga. Kemudian karena apa? Kok dilemparkan ke dalam neraka? Karena dia itu sombong. Apa itu sombong? Sahabat pernah nanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, gimana ya Rasulullah kalau saya itu memakai pakaian yang bagus, memakai sandal yang bagus, apakah itu sombong ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, lah, sombong itu al-kibru batalul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu sombong. Jadi labelnya seorang dai, kita semuanya adalah dai, Pak. Dai untuk rumah tangga kita, dai untuk anak-anak kita, dai untuk tetangga-tetangga kita. Semua dari kita adalah dai, saling mengingatkan. Jadi labelnya seorang dai itu, kalau orang pengen ngasih tahu kebaikan, jangan sampai ada terbetik sifat tidak suka ketika menyampaikan kebaikan. Tidak mungkin kita akan menyampaikan agama yang penuh dengan rahmah, penuh dengan kasih sayang ini, tapi dengan tatapan benci kepada manusia. Tidak mungkin. Misalnya, ini misal ada ustaz di sini, ada ustaz. Kemudian di situ ada pemaku misalnya. Seolah-olah ustaznya adalah golongan surga, seolah-olah pemakunya golongan neraka. Tidak mungkin seorang bisa menyampaikan suatu kebaikan, menyampaikan agama yang penuh dengan rahmat, tapi dengan tatapan benci kepada seseorang. Tidak mungkin seperti itu. Kita tidak tahu akhir hidup kita. Entah nanti akhir hidup kita gimana, tidak tahu. Yang penting kita akan melakukan on the track. Kita melakukan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Itu yang harus kita perhatikan, yang harus kita muhasabah, yang harus kita untuk benahi diri. Apakah selama ini kita dalam berkehidupan, dalam melakukan sepanjang kehidupan ini, dari hari mau tidur sampai mau tidur lagi, apakah sudah sesuai dengan thariqat yang Allah sampaikan dan yang
Rasulullah benarkan? Kalau belum, maka sama-sama diperbaiki mulai dengan sholat. Apabila sholatnya baik, maka insya Allah semuanya akan baik. Tapi kalau meremehkan sholat, nah itu tanda-tanda. Kalau meremehkan sholat, maka hal-hal yang kecil apapun akan diremehkan. Dan sholat aja diremehkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan mari kita sama-sama perbaiki diri kita, mulai dari sholat kita. Apakah sholat kita masih memikirkan sesuatu yang lain? Ketika kita baca itu ihdinas siratal mustaqim, itu dipahami sepenuh hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan kepada kita jalan yang begitu lurus, jalan yang begitu baik pada kita. Ya Allah, tunjukkanlah ya Allah jalan itu sudah kita. Seperti itu. Harus dijiwai betul-betul. Minimal hafalnya tahu artinya, minimal. Ya, insyaallah harus kita sama-sama evaluasi diri, saling mengingatkan di antara kita apabila ada perbuatan yang tidak baik, saling mengingatkan dalam kebaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan itu datangnya dari kami pribadi, itu karena bodohnya saya pribadi. Apabila ada baiknya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal